Dijemput langsung sama Nyinyo. Nyinyo langsung menjemput. Timnya hebat memang, gerak cepat. Jangan sampai bocor. Jangan sampai ketahuan. Ayo tutup. Tutup katanya. Jangan sampai bocor, kita ketahuan. Allahu Akbar. Bang, mau nanya Bang. Iya. Berarti kalau mengacu kepada Tuhan yang Esa itu sesuai dengan yang ada saya baca di Matius ke-4 8-10 saat Yesus dicobai itu Bang ya. Berarti dari ucapan Yesus yang dilontarkan kepada iblis, berarti iblis itu tahu ya Bang bahwa Tuhan Yesus itu pertama mengajarkan tauhid itu, tahu ya Bang ya? Tahu. Oh. Tahu. Iblis itu tidak pernah menduakan Tuhan. Iblis itu tauhidnya luar biasa. Tiada Tuhan selain Allah. Iblis itu tahu. Cuman karena sombong ajanya. Sombong, tidak mau sujud kepada perintah. Tahu tiada Tuhan. Bahkan seketika dia jatuh, iblis itu masih memuji Allah. Demi kemuliaanmu, kata Allah, kata iblis. Jadi iblis itu masih memuliakan Tuhan. Cuman dia tidak mau tunduk kepada Adam, hormat. Sama seperti tetangga kita. Gak mau tunduk kepada Adam. Malah Adam yang difitnah. Dibilangnya Adam itu mewariskan dosa gitu loh. Sama. Adam karena dibenci oleh musuh, maka musuh melakukan upaya apapun untuk menjatuhkan Adam. Sama seperti ketika Adam difitnah. Coba di mana kita bisa menemukan data Adam itu mewariskan dosa? Nggak ada. Perikop. Di mana Adam itu dikutuk? Nggak ada. Perikop. Perikop apa? Sekopang. Perikopnya. Manusia jatuh ke dalam dosa. Iya, manusia jatuh ke dalam dosa ya Adam. Manusia yang jatuh ke dalam dosa ya Adam. Tapi apakah Tuhan itu maha pengasih? Katanya mengusung ajaran kasih. Kenapa Tuhan tidak ampuni pada saat itu juga? Sedangkan dalam Quran, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Jadi cerminan kasih itu di Islam dong. Karena ketika Adam itu jatuh, seketika Allah bangkitkan dia. Seketika Allah kemudian pulihkan keadaannya pada zaman itu. Ya berarti ajaran kasih itu di Islam. Ini kok membiarkan keturunan sampai ribuan tahun keturunannya berdosa semuanya. Piye mas. Gimana ceritanya manusia berdosa? Dalilnya di mana manusia dosa? Roma 5:12. Itu nggak ada. Kita lihat dalam Kejadian 1 nomor 28, Adam keturunannya laki perempuan diberkati oleh Tuhan. Kejadian 5 nomor 2, Adam keturunannya diberkati oleh Tuhan. Nggak ada itu dikutuk Tuhan, nggak ada. Ini ada misi dari kuasa kegelapan. Karena kan Yesus mengatakan ketika ingin ditangkap maksud saya. Sangkamu aku ini perampok apa? Kau pikir aku ini penyamun? Sampai kau datang membawa pentungan pedang untuk menangkap aku. Sementara setiap saat engkau dan aku bersama di dalam bait suci mengajar. Yesus lanjutkan apa? Tetapi saatmu tiba dan saat kuasa kegelapan. Tuh, kuasa kegelapan yang bekerja. Jadi ketika iblis itu tahu tiada Tuhan selain Allah, lalu kemudian Allah satu-satunya Tuhan ini meminta kemudian kepadanya, iblis, ya Tuhanku, kau sembah itu Adam, kau hormat kepadanya. Hormat di situ, sujud menghormat kepadanya. Iblis tak mau, enak aja. Ana khairum min. Saya lebih baik daripada dia. Saya kau cipta dari tanah, dari api, dia dari tanah. Masa saya harus sujud menghormat? Dia yang harus hormat kepada senior. Jadi kalau ada agama yang selalu mengusung kesenioran, selalu aku kan lebih dulu. Aku kan lebih dulu, sama seperti iblis. Aku kan lebih dulu. Adam kan baru. Masa aku harus tunduk kepada yang baru? Enggak lah ya.
Itu karakter setan. Sementara dia menaklukkan hukum yang datang lebih dulu. Kan pongah. Torah lebih dulu, hukum Tuhan lebih dulu. Tapi dikatakan, udah dibatalin loh dengan datangnya perjanjian baru. Berarti kalau giliran mereka, yang baru bisa membatalkan yang lama. Giliran Islam, nggak boleh. Aku kan lebih dulu. Kamu kan baru datang abad ke-7. Pret. Dasar kapal tenggelam. Kalau giliran ajaran Musa, itu perjanjian lama, nggak berlaku lagi. Sekarang perjanjian baru yang berlaku. Nah, kalau Al-Quran yang datang kemudian sebagai perjanjian akhir, apa kata mereka? Oh, yang datang belakangan itu kan palsu. Yang duluan dong, yang asli. Kalau gitu duluan ajaran Musa. Berarti asli Musa. Dengan asli Musa berarti Al-Quran betul. Karena Al-Quran mengatakan imam wa rahmah. Hukum Torah itu adalah petunjuk dan juga rahmat kepada kaum Bani Israel. Jelas itu. Giliran kalau Islam datang belakangan, kami lebih dulu. Kampret. Ajaran Tauhid Musa itu lebih dulu daripada ajaran Trinitas Roma. Itu fakta, itu real, nggak bisa kau bantah. Jangan giliran Islam datang, kan biasanya nih, segala sesuatu yang datang belakangan itu menyempurnakan, memperbaiki, melengkapi yang telah, apa yang muncul, apa itu namanya, apa yang angka-angka saja, huruf-huruf kan ya, nggak ada kamera, cuma ulat-ulat bulu yang jalan. Iya, 310. Nokia 3310. Nah, kayak gitu-gitunya. C35 gitu. C35. Samsung. Gitu. Ya, Siemens, Ericsson, Sony Ericsson, apalagi itu muncul belakangan, itu penyempurna yang melengkapi. Ini tidak kembali ke masa lampau, masa kuno, peninggalan zaman batu. Kan aneh. Udah zaman Android inilah masih mau teman-teman pakai HP sekalian. center dia. Gitu ibarat. Harus. Ya itu. Ya, cara-cara lama dipakai sama seperti Adam dengan iblis. Aku kan lebih dulu. Masa aku harus tunduk hormat samanya? Nah itu, iblis itu gitu. Aku lebih dulu loh. Masa aku harus menghormat sama dia? Padahal Allah mengatakan, turunan setan jinnati wan nas, dari golongan jin dan Manusia. golongan manusia. Kalau jin, iblis lah itu. Kalau manusia, kafir lah itu. Itu fakta, itu real, itu keadaan. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana kemudian mereka mengatakan Adam mewariskan dosa. Harus ada yang mendamaikan antara Tuhan dengan manusia. Apa pula? Seakan-akan Tuhan itu dianggap seperti musuh. Dianggap seperti setara dengan manusia sampai bermusuhan. Tuhan itu maha penyayang. Tuhan itu maha pengasih. Kok kita harus berdamai dengan Tuhan? Emang kita musuhan? Emang Tuhan itu makhluk apa? Cemen kali dia bermusuhan dengan makhluknya. Nggak ada. Tuhan itu nggak bermusuhan dengan makhluknya. Tuhan itu menyayangi makhluknya. Makanya diutus nabi, diutus kitab, diutus kitab. Wa qulil haqqu min rabbikum. Aku kasih kamu kebenaran ya Nduk. Siapa yang mau kemudian mengikuti kebenaran itu, Islamlah dia. Siapa yang menolak kebenaran itu, kafirlah dia. Sederhana itu. Begitu kemudian Allah kemudian menjamah hati-hati manusia. Seibarat kalau kita pinjam kitabnya orang Yahudi, seibarat ayah mengelus-elus anaknya. Ayolah nak, kembalilah kepada ayah. Jangan kau ingkar perintah ayah ya sayangnya. Itu seibarat kalau kita pinjam data dari Amsal 3. Ayolah anakku, kembalilah Pak. Kembalilah kemudian kamu taat kepada perintah-perintah ayah. Ya sayang, jangan ini ya.
kalaupun anak tersebut tetap saja ingkar, ya Allah, seperti ayah menghukum anaknya, tapi kasih sayang ayah itu tidak hilang. Begitulah Allah, makanya Allah sangat penyayang, sangat penyayang sekali. Makanya Allah tidak pernah kemudian berhenti untuk menyampaikan kepada di mana misi itu datang, nabi yang datang, Allah tidak pernah berhenti. Contoh, ketika Nabi Musa alaihissalam, kita ambil tolak ukurnya, Nabi Musa kemudian pembangkang yang ada kemudian didatangkan oleh Allah Nabi Isa. Pembangkang Nabi Isa kemudian didatangkan Nabi Muhammad, sehingga Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Coba, Masya Allah, itulah bukti bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Ini ada orang cuma makan buah kok dikutuk semua keturunannya. Ajaran apa ini? Habis itu dia mengatakan, yang kasih loh. Ternyata yang ingin dijual adalah penyaliban. Apaan itu? Ternyata yang ingin dijual itu adalah penyaliban. Ada hal menarik. Nih ya, semua kita ini udah sadar. Tapi anak-anak kita yang di bawah apologet muda. Ketika tadi Dinda Ray J membawa Lukas 4, ada data yang menarik di situ, Adinda. Di data 13-nya. Coba dilihat di Lukas 4 itu. Ketika iblis selalu berupaya menggulingkan Yesus, ingin membunuh Yesus, menghilangkan Yesus, tapi tidak berhasil. Padahal iblis sudah mengatakan, hei Yesus, ya Mbah, kalau kau sembah aku, segala kemuliaan, segala kekuasaan akan aku berikan kepadamu. Segala kuasa aku berikan kepadamu, bukan hanya kuasa, kata iblis. Yesus, kemuliaan pun akan aku serahkan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Jadi yang mengatakan diserahkan kepadaku itu siapa? Ayo, iblis. Woi, kepadaku telah diserahkan, itu iblis. Yang mengatakan kepadaku telah diserahkan itu iblis. Iblis yang mengatakan kepadaku telah dibeli segala kuasa, itu iblis. Iblis. Catat itu. Yesus mana ada mengaku diberikan segala kuasa? Nggak ada. Denara. Yesus hanya mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang aku ucapkan adalah apa yang menjadi porsiku untuk aku katakan, aku sampaikan kepada kaumku Bani Israel. Apa yang aku kerjakan, mujizat, semua biiznillah atas kehendak Allah. Tak ada yang lain. Aku tidak pernah diberikan kuasa-kuasa kayak begitu. Longor. Yang diberi kuasa itu adalah setan. Dan itu setan akui di dalam Lukas 4 nomor 6. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja. Aku memberikannya kepada siapa yang aku kehendaki. Nah, coba Adinda J, ketika itu iblis tak berhasil menggoda Yesus, mencoba Yesus, mengiming-iming Yesus. Segala kuasa yang ada padaku telah akan aku berikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus terima enggak? Tidak. Yesus mengatakan, oga layau. Nah, terus narasi yang dibangun oleh Lukas apa di data nomor 13-nya? Ia menunggu waktu yang baik, menunggu Coba waktu baca. yang oke. Noise ya. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari Yesus, putus asa, tidak berhasil. Tetapi iblis tidak putus asa. Apa kata penulis Lukas? Iblis menunggu waktu yang tepat. Pada saat mana kemudian iblis menunggu waktu yang tepat itu? Ya kapan waktu saja, di mana saja pada saat itu. Di mana saja iblis bisa masuk. Tapi tanda-tanda bahwa iblis berhasil, tengok ciri khasnya.
Apa yang terjadi saudara-saudara? Yang pertama Yesus mengatakan